Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Tetapi bagian firman Tuhan ini saya akan baca beberapa ayat untuk merangkum bagian ini. Bapak Ibu Saudara silakan membaca di Alkitab masing-masing untuk bisa mengikuti alurnya. Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 31. Demikian firman Tuhan ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Ayat 21. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah. Ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku sama seperti dia? Firman Tuhan yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Jawaban yang standar ya jawabnya baik ya. Jawaban yang extraordinary jawabnya luar biasa gitu ya. Tapi ketika seseorang bertanya kepada Bapak Saudara, gimana kabarnya hari ini? Pernah gak sih kita berpikir mereka tuh nanyanya basa-basi atau benar-benar pengen tahu kabar saya? Kondisi saya seperti apa? Atau ketika orang menanyakan pertanyaan ini, pernah enggak kita benar-benar berdiam dan merenung, memikirkan saya ini dalam kondisi baik-baik aja atau enggak? Saya ini sedang dalam kondisi yang oke, atau saya sedang merasa khawatir, atau saya sedang merasa terpuruk, merasa kecewa? Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan lagi apa yang terjadi di masa-masa yang sudah lewat di tahun yang lalu ya. Kita tahu dan kita sama-sama harus mengakui dengan jujur bahwa tahun 2020 itu adalah tahun yang berat untuk siapapun. Ya, banyak rencana harus dibatalkan, kemudian banyak orang kemudian ekonominya kemudian anjlok, lalu banyak harapan yang harus pupus. Tidak sedikit orang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan kalau kita masuk ke tahun 2021, tadi WL sudah bilang
tahun 2021 ya, awal tahun itu biasanya langganan itu Manado hujannya, hujan deras gitu. Dan tidak sedikit yang banjir dan tanah longsor. Tetapi bukankah kita di awal tahun kita sudah dibukakan dengan berbagai macam bencana yang akhirnya membuat kita berpikir, sepertinya tahun 2021 juga tidak menyambut kita dengan manis, tidak menyambut kita dengan ramah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali kondisi di luar sana, ada banyak sekali alasan di luar kita yang mungkin membuat kita mulai mempertanyakan, membuat dunia ini dan orang-orang mempertanyakan, Tuhan itu ada apa enggak? Yang membuat bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan bertanya, Tuhan itu peduli enggak sih? Tuhan itu memperhatikan hidupku atau enggak? Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikir mulai merasionalisasikan apa yang sedang kita alami dan kondisi di dunia ini, kita mungkin berpikir akhirnya begini. Ketika kita terpuruk, kita bermasalah, kemudian punya banyak pergumulan, akhirnya kecenderungan kita adalah gara-gara dia nih gue jadi kayak gini. Kalau bukan karena dia, hubungan rumah tanggaku mungkin akan baik-baik aja. Kalau bukan karena pandemi ini, ekonomiku tidak akan anjlok. Kalau bukan karena virus-virus apa itu, gitu, aku tidak akan kehilangan orang yang kukasihi. Bahkan mungkin kita yang bekerja, kalau bukan karena pandemi ini saya nggak akan dipecat, saya mungkin sudah naik jabatan dan sukses dan lain sebagainya. Kecenderungan manusia adalah apa? Mencari kambing hitam. Siapa yang bisa gua salahin? Kalau nggak ada yang bisa disalahin, akhirnya salahin siapa? Kalau Tuhan tidak membiarkan saya, mungkin saya hidupnya bahagia. Kalau Tuhan memelihara saya mungkin akan hidupnya baik-baik saja cukup. Kalau Tuhan peduli dan menyembuhkan anak saya mungkin gak akan mati. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan ini bukan hanya dialami oleh manusia hari ini yang tidak sedikit pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena pergumulan, karena merasa tidak mampu, karena merasa Tuhan tidak bersama dengan mereka. Kondisi yang sama dialami oleh umat Tuhan ketika mereka melayangkan protes kepada Tuhan. Kita mulai dari masalah. Masalahnya apa? Masalahnya nih di Yesaya pasal 40, umat Allah itu dibuang. Ya. Kerajaan Yehuda runtuh. Wah, kok bisa? Bukannya itu kerajaan yang Daud itu udah bangun segitu luar biasa. Salomo tuh bikin jadi sangat besar. Kok bisa Tuhan biarkan? Pemikiran itu sama seperti pemikiran umat Allah pada saat itu. Mereka ketika berhadapan dengan keruntuhan, pembuangan, kesengsaraan, kejatuhan. Mereka tidak ingat kenapa Tuhan mengizinkan itu. Mereka tidak ingat berulang kali Tuhan sudah kirimkan nabi, mengutus para nabi untuk mengingatkan mereka. Jangan andalkan manusia, jangan cari pertolongan Mesir, jangan jalin persahabatan dengan Babel. Ujung-ujung Babel akan mengkhianati kalian. Kamu dengar. Tapi ketika mereka dibuang, akhirnya muncullah protes ini dan mereka berkata apa? Mereka berkata, dalam pembuangan mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hakku tidak diperhatikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia ini, sampai pada hari ini saya terus-menerus merenungkan. Pada akhirnya Tuhan mengizinkan segala macam bencana, segala macam kesakitan, penderitaan itu ada di dunia ini. Untuk membawa manusia mengingat satu nama, Tuhan. Tetapi Tuhan seperti apa yang kita ingat? Tuhan seperti apa? Kalau bangsa Israel mereka mengingat Tuhan yang mana? Tuhan yang gak peduli. Tuhan yang tidak memperhatikan hak mereka. Tuhan yang tidak melihat kesengsaraan mereka. Sesempit itu mereka mengenal Tuhan padahal mereka sudah menjadi bangsa yang dipilih secara khusus oleh Tuhan. Sesempit itu mereka mengenal Tuhan hanya karena satu peristiwa. Hanya karena kondisi di sekitar mereka. Padahal mereka lupa selama ratusan tahun bagaimana Tuhan menuntun mereka
keluar dari perbudakan Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Mereka menjadi satu kerajaan yang sempat berjaya karena raja mereka adalah raja yang takut akan Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menggunakan kondisi di sekitar kita untuk menilai Tuhan, untuk menghakimi Tuhan, untuk menilai Tuhan itu Tuhan yang bagaimana. Kalau kondisi kita baik, kita akan bilang Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan itu Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara hidupku. Tapi kalau kita menderita, kita mulai protes, Tuhan kok gak peduli ya. Kita sering tidak fair menilai Tuhan. Dan ketika kita tidak fair mengenal Allah, kita hanya ingin mengenal Allah di dalam sisi yang ingin kita kenal. Coba kita bayangkan, ketika orang lain jatuh ke dalam dosa, merugikan banyak orang, kita mungkin bisa berdoa ketika kita yang dirugikan. Tuhan tunjukkan keadilan-Mu, hukum mereka yang berdosa. Tapi bagaimana kalau kita yang berdosa? Berani enggak kita minta Tuhan juga secara fair, Tuhan hukum saya. Ketika kita berusaha meminta berkat dari Tuhan, ketika kondisi kita baik, kita bisa bilang Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati kita luar biasa. Tapi bayangkan orang yang terbaring di rumah sakit dengan alat bantu pernafasan yang tidak berdaya. Apakah kita bisa bilang Tuhan tidak memberkati mereka? Kita menggunakan kondisi di sekitar kita untuk menilai Tuhan itu Tuhan yang seperti apa. Padahal Tuhan jauh lebih besar dari pemahaman kita yang sempit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah masalah Israel. Mereka lupa akan track recordnya Tuhan. Mereka lupa akan siapa Tuhan yang memilih mereka. Mereka lupa akan siapa Tuhan Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memanggil mereka, menjadikan mereka satu bangsa yang besar. Mereka lupa bagaimana Allah menyertai mereka. Ketika mereka berkata, hidupku tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh Tuhan, hakku tidak diperhatikan. Tuhan gak jawab, kamu lupa waktu 40 tahun di padang gurun, aku ngapain? Aku kasih kamu manna, aku kasih kamu daging. Kamu lupa waktu kalian berteriak menangis-nangis saat kalian di Mesir diperbudak. Aku mendatangkan 10 tulah membebaskan kalian. Tuhan tidak menjawab seperti itu. Tetapi Tuhan ingin mengajak umat Allah untuk melihat hal yang lebih dekat. Hal yang lebih realistis. Hal yang siapapun bisa melihat itu. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Allah menantang umatnya dengan menggunakan alam yang ada di sekitar mereka, ya. Di ayat yang ke-12 dikatakan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkalnya. Coba kita imajinasikan ya. Siapa yang menyukat debu tanah dengan takaran, yang menimbang gunung-gunung dengan dacing. Kalau timbangan mungkin biasanya ada satu beban yang harus kita timbang, ada penyeimbangnya gitu. Atau bukit-bukit dengan neraca. Bapak Ibu Saudara membayangkan aja, kita udah amazed banget, udah takjub banget dengan kenyataan itu. Kita tahu sama-sama bahwa langit itu begitu luas, laut itu kadang-kadang tidak terjangkau, kita nggak bisa lihat dengan mata kepala kita ujungnya mana. Beberapa waktu lalu saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya telepon dengan paman saya yang ada di Jakarta ya. Kami ngobrol, paman itu orangnya nggak sekolah gitu. Jadi dia itu suka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang saya juga mikir dia dari mana bisa bertanya seperti itu gitu. Tapi karena rasa ingin tahunya dan lain sebagainya, banyak sekali obrolan yang kami bicarakan gitu. Salah satu pengalaman yang ia ceritakan adalah saat ia dari Pontianak ke Jakarta puluhan tahun yang lalu ya, menggunakan kapal laut gitu. Menggunakan kapal laut. Untuk seorang yang tidak sekolah, ya, untuk seorang yang tidak sekolah, dia bisa mengatakan begini, kalau udah di tengah-tengah laut ya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Sekeliling kita itu hanya laut, luas sekali. Kemudian dia katakan begini, terus kok orang bisa bikin kompas ya, luar biasa ya. Dengan kompas yang sekecil itu bisa menunjukkan arah,
kita bisa sampai tujuan loh. Oh iya, lalu percakapan kami berkembang lagi, ngomong lagi tentang pesawat. Itu loh pesawat ya, besi isinya segede itu gak jatuh. Kita lempar paku kecil aja ke atas langsung jatuh. Itu gimana orang yang bikin itu? Terus terakhir dia ngomong gini, yang paling luar biasa itu langit. Gak ada ujungnya, gak tahu ujungnya itu dari mana ke mana. Ketika membayangkan itu semua, saya merasa bahwa Tuhan memang berbicara kepada saya juga lewat percakapan ini ya. Bahwa memang dengan panca indera kita tidak bisa mengukur betapa agungnya alam ini, betapa luar biasanya ciptaan ini, yang sebenarnya nanti kita akan lihat bumi itu tidak ada apa-apanya. Itu aja buat kita takjub luar biasa. Apalagi yang bikin, yang ciptain itu kayak gimana gitu. Bapak Saudara, ada satu video ya yang saya ingin ajak kita lihat ya. Tapi sebelumnya saya ingin ajak kita benar-benar memikirkan kembali itu. Kira-kira ada gak sih yang ciptain atau ada yang bisa mengukur laut dengan lekuk tangannya? Jelas jawabannya apa? Tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Hanya Allah dan hanya Allah saja yang bisa melakukan itu. Ya. Kemudian dikatakan apa di ayat yang ke-18 dan 25. Dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Ini adalah pertanyaan retoris ya. Pertanyaan retoris yang sebenarnya intinya adalah gak perlu tanya lagi, jawabannya udah jelas gitu. Gak ada. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah. Coba kita perhatikan video berikut ini ya. Ini adalah video yang dibuat oleh didesain oleh seorang astrofisikawan ya dari Bulgaria, Daniil Obresko. Bersama dengan timnya mereka mengukur jarak pandang dan melihat semesta ini dari yang jarak terdekat sampai jarak yang puluhan juta kilometer. Ini di San Francisco, Amerika Serikat. Ini bumi kita begitu kecil, itu yang saya katakan tadi. Bulan, matahari, kemudian masuk kepada planet-planet lain. Inilah galaksi di mana kita tinggal. Ada satelit di sana. Dan semakin luas lagi kita melihat ternyata bumi sudah tidak terlihat, apalagi saya gitu ya. Dengan menggunakan teknologi mikroskop, teleskop, detektor, dan juga teknologi komputer yang berusaha membuat tampak senyata mungkin seperti yang sesungguhnya. Ini sudah berjuta-juta, puluhan juta ya, puluhan juta bahkan miliar gitu, miliar kilometer. Bahkan kemudian di zoom out kembali ke jarak yang semakin kecil, sampai kembali kepada bumi, manusia, dan sel yang ada di dalam tubuh manusia. Partikel terkecil yaitu adalah inti sel. Atom ya. Kemudian masuk ke nukleus. Ya, ini adalah partikel terkecil dalam tubuh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat ini saja saya yakin kita sudah bisa dengan mudah mengatakan bahwa begitu kompleks, begitu luar biasa, dan hanya Allah saja yang bisa melakukan itu.
Hanya Allah saja yang bisa menciptakan dan membuat itu semua. Dan kalau kita pikir-pikir ya, dengan begitu kompleks, begitu agung, begitu hebatnya Tuhan menciptakan. Mungkinkah Tuhan ciptakan untuk tidak dipedulikan dan dibiarkan? Capek-capek ya. Hanya orang yang paling bodoh yang menciptakan sesuatu untuk dihancurkan. Tapi kita tahu Allah kita hikmatnya luar biasa. Dia menciptakan seperti kata pemazmur ya, Mazmur Daud. Kalau aku melihat bintang langit buatan jarimu, apakah manusia? Tapi Tuhan menjadikan kita berharga. Bangsa Israel, kalau kita melihat ya, di dalam pergumulan mereka, mereka protes kepada Tuhan. Tuhan menantang mereka, dengan siapa hendak kamu samakan? Tuhan. Dan di pertanyaan terakhir, dikatakan dengan hikmatnya, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberikan petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Jawabannya sama, tidak ada. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel di dalam keputusasaan mereka melihat Babel yang semakin kuat, sepertinya kehancuran, pembuangan, mereka gak bisa fokus lagi kepada janji Tuhan. Masalah yang dihadapi itu terkadang membuat seseorang itu lupa bahwa kita tuh punya Tuhan yang lebih besar. Berbagai peristiwa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita tampak tidak berarti hanya karena masalah, hanya karena pergumulan, hanya karena kondisi di sekitar kita. Masalah seolah-olah mengecilkan kemampuan dan kuasa Tuhan untuk melepaskan kita, untuk menolong kita. Bukankah itu hal yang sering kita alami ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang dikecewakan? Kita tidak mengingat track recordnya Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan kepadaku di hari kemarin. Kita lupa kuasanya Tuhan dulu, sekarang, selamanya itu gak berubah. Bapak saudara, Dia adalah Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas. Tidak terduga pengertiannya. Dia tetap Allah yang sama. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang dengan tangannya menampung air laut. Allah yang dengan jengkalnya mengukur lebarnya langit. Menimbang gunung dan bukit. Dan dengan tangan yang sama Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Maka yang harus kita pelajari sebagai anak Tuhan adalah bagaimana kita tetap memandang kepada Allah yang demikian. Menilai bahkan memandang Allah secara utuh. Bukan ditentukan oleh kondisi di sekitar kita. Bukan ditentukan oleh suasana hati kita. Bagaimana kita pun dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Menantikan Dia. Siapa yang dapat mengajari Tuhan? Siapa yang perlu bisa memberikan nasihat kepada Dia? Bagaimana Tuhan seharusnya berbuat? Bapak saudara, jangan melewati batas. Dia Tuhan yang tahu apa yang Dia perbuat. Dia Tuhan yang punya rancangan. Dia Tuhan yang mampu menciptakan alam semesta segitu luar biasanya. Tidak mungkin Dia tidak mampu menyelesaikan persoalan kecil dalam hidup kita. Jangan melewati batas, jangan ngatur Tuhan. Waktu kita doa, Tuhan seharusnya Tuhan begini. Tuhan seharusnya gereja seperti ini. Tuhan seharusnya pemerintah seperti ini. Tuhan seharusnya orang yang saya kasih itu tidak pergi begitu cepat. Ini adalah latihan yang sangat sulit bukan? Untuk tidak melewati batas. Untuk tidak mengatur Tuhan. Untuk tidak sok tahu bahwa kita tahu seharusnya Tuhan melakukan apa. Bapak saudara, ketika merenungkan bagian ini, mempersiapkan bagian ini untuk saya sampaikan. Saya secara pribadi, secara jujur mengakui bahwa saya merasa saya tidak layak untuk memberitakan bagian firman Tuhan ini. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang sulit. Dan saya berulang kali gagal. Sering kali gagal. Di dalam pergumulan saya, dalam pelayanan saya, dalam pergumulan saya terhadap keluarga saya, dalam pergumulan pribadi saya, bagaimana saya berusaha melakukan yang terbaik tapi Tuhan izinkan saya punya fisik yang lemah. Saya sering bilang ke Tuhan, Tuhan harusnya gak kayak gitu. Tuhan harusnya kayak gini.
Saya ingat sekali satu peristiwa yang benar-benar menghajar saya, mengingatkan bahwa saya ini bukan Tuhan. Saya tidak berhak untuk ngatur Tuhan. Di tahun 2015 ketika saya mau praktek setahun di Manado, 2 minggu sebelum saya berangkat. Saya ingat sekali peristiwa itu. 2 minggu sebelum saya berangkat, saya berdoa. Bilang ke Tuhan, Tuhan tolong jaga mama saya. Selama 1 tahun saya mau praktek di Manado, begitu jauh bagi saya. Gitu. Tolong jaga mama saya. Tuhan menjawab saya, Bapak Saudara. Tuhan jawab saya. Begitu cepat. Saya doanya pagi, malamnya Tuhan jawab. Malam itu Tuhan bawa pulang mama saya ke surga. Dan di saat itu saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya minta Tuhan jaga mama saya. Tapi bukan kayak gini caranya. Bukan ini yang ku mau. Harusnya Tuhan gak seperti ini. Bapak Saudara, ketika merenungkan firman Tuhan ini, wah, siapa saya? Siapa saya berani menegur, berani mengatur Tuhan. Dan itulah yang sering dilakukan oleh kita sebagai manusia. Berdosa, yang lemah, yang sok tahu. Merasa kita lebih tahu, bisa ngatur Tuhan. Israel seperti itu. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap masalah yang ada, masalah dunia ini, masalah orang lain, masalah kita sendiri, kita jauh lebih pintar berkomentar. Seolah-olah kita tahu jalan di depan itu akan jadi seperti apa. Kadang-kadang kita merasa lebih tahu dari orang lain, merasa lebih benar. Bahkan kita sampai gak bisa menahan diri kita untuk ngatur Tuhan. Mengoreksi Tuhan, menasehati Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan itu siapa? Dia Tuhan, bukan aku. Let God be God. Logikanya ya, sederhana sekali, sesimpel itu pemikirannya. Bisa nggak kita nampung air laut dengan lekuk tangan kita? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, jangan sok tahu buat ngatur Tuhan. Dia Tuhan, jadikan dia Tuhan kita. Tempatkan dia di atas tahtanya selayaknya dia Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kesombongan itulah yang harus kita bereskan dalam diri kita sebagai manusia. Di tahun 2021 ini tidak manis menyambut kita. Kita tidak tahu pandemi ini ujungnya ada di mana. Kita sudah dengar ada virus baru lagi. Semakin hari semakin banyak berita yang membuat kita takut. Semakin hari semakin banyak ketidakadilan kita lihat. Tetapi percaya, Dia Tuhan, bukan kita. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia tahu kapan waktunya. Tidak sulit bagi Tuhan untuk virus corona langsung hilang. Gampang sekali. Tapi kenapa dia mengizinkan ini? Dia yang tahu alasannya. Biarkan Tuhan bekerja secara leluasa, mengobrak-ngabrik dunia ini. Supaya setiap orang melihat dan mencari pertolongan hanya kepada Dia. Karena Dia Tuhan, bukan kita. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang mampu menandingi kebesaran, hikmat, kuasa, kehebatan Allah. Dan orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan untuk melangkah dari satu titik ke titik yang lain. Untuk melangkah dari satu level ke level yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi berita penghiburan bagi setiap kita, bukan? Di tengah banyaknya ketakutan dan rasanya tidak ada harapan, Tuhan menjanjikan kekuatan yang cukup bagi setiap kita. Ini adalah berita penghiburan yang luar biasa bagi kita manusia yang seringkali gagal. Tetapi Tuhan menyertai kita dengan kekuatan yang cukup. Hanya Allah dan hanya Allah saja yang sanggup melakukan ini semua. Hanya Allah dan hanya Allah saja yang sanggup menjamin bahwa itu akan Dia berikan bagi setiap kita. Yang menjamin dan menggenapinya
dengan memberikan nyawanya sebagai jaminan tertinggi bagi apa yang ia janjikan. Siapa di dunia ini yang berani janji dengan memberikan nyawanya sebagai jaminannya? Kalaupun ada, berani gak mereka benar-benar kasih nyawa? Firman Tuhan bilang apa? Tidak ada orang yang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin bagi orang baik ada yang mau mati. Lalu kita apa? Kita baik pun enggak, Bapak Ibu Saudara. Kita berdosa. Siapa yang mau mati bagi kita? Tapi Tuhan mau mati bagi kita. Dia memberikan nyawanya sebagai jaminan bahwa di dalam dunia ini Dia akan memberikan kekuatan yang cukup bagi setiap kita. Itulah yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Dia katakan, Ia yang tidak menyayangkan nyawa anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dalam terjemahan lain, saya terjemahan secara bebas dikatakan begini, Ia yang membiarkan anaknya mati karena kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan apa yang seharusnya Ia berikan bagi kita. Dia Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang memelihara seluruh ciptaannya termasuk kita manusia. Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah. Jalan yang mudah tidak menjadikan kita lebih dewasa. Jalan yang mudah tidak menjadikan kita lebih kuat. Tetapi Allah menjanjikan kekuatan yang cukup dengan nyawanya sebagai jaminan untuk kita bisa menjalani setiap kerikil-kerikil tajam di dalam hidup ini. Di dalam lembah kekelaman Dia bersama dengan kita dan memberi kita kekuatan. Biarkan Allah secara leluasa bekerja lewat peristiwa apapun yang ada di sekitar kita. Dan jangan biarkan itu membuat kita menilai Allah secara tidak adil. Dia Tuhan, bukan kita. Let God be God. Saya ingin mengundang singers dan pemusik untuk bisa mengajak kita bersama-sama mengingat lagi God and God alone. Hanya Allah dan hanya Allah saja. Biarkan Dia yang menciptakan langit dan bumi bekerja secara leluasa di tengah-tengah dunia ini lewat peristiwa apapun. Tetapi Dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjalani setiap langkah di dalam kehidupan kita. Biarlah lagu ini bisa meneguhkan firman Tuhan yang kita dengar. Dan itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Bukan hanya hari ini, tapi setiap langkah yang akan kita jalani. God and God alone. God and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in the all is God's and God's alone. God and God alone. God and God alone reveals the truth of all we call our known. And the best of words of men won't change the master's plan. It's God and God's alone. Mari kita berdiri, kita mengatakan God and God alone. God and God alone. Is it the day the universe is strong? Let everything that we serve is through us pray. For God and God alone. Sekali lagi katakan God and God alone created all things we call our own. God and God alone
Hanya Allah dan hanya Allah saja yang layak ditinggikan, yang layak menerima segala puji-pujian dari setiap kami manusia. Hanya Allah dan hanya Allah saja yang sanggup menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak terduga pengertiannya, yang memiliki rancangan agung, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap ciptaannya. Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau saja Allah yang benar, Allah satu-satunya, Allah yang kami percaya. Engkau yang telah memberikan nyawamu sebagai tebusan bagi setiap kami, sebagai jaminan bahwa Engkau menjanjikan hari esok yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, mungkin kami begitu putus asa, mungkin kami begitu kecewa, begitu khawatir, begitu takut akan apa jadinya hari esok. Seringkali di dalam kekecewaan dan keputusasaan kami meragukan Engkau. Kami mempertanyakan, adakah Tuhan? Apakah Tuhan peduli? Tetapi bukankah ketika melihat alam semesta yang tertata begitu indah, begitu rapi, begitu teratur, adalah bukti kontrol Tuhan. Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Karena itu Tuhan, kami ingin firman-Mu kembali meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa hanya Allah dan hanya Allah saja satu-satunya penolong kami, tempat kami berharap. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap pergumulan, setiap tantangan yang harus kami hadapi, entah hari ini, entah hari esok. Kami tidak yakin kami bisa menghadapinya, tetapi satu yang kami yakini, bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang cukup bagi setiap kami. Kami khusus berdoa bagi para korban bencana. Kami mohon Tuhan yang boleh memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang boleh memberikan mereka pengharapan untuk bisa menanggung setiap hal yang sulit untuk mereka tangguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkaulah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.